Selamat siang, Bu. Senang rasanya berjumpa dengan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Terima kasih sudah mau menunggu sampai jam 11. Masih proses ini, Bu ya? Iya, masih. Oke, ini fokus pendampingan hari ini. Ibu sudah memahami ketika PID ini. Iya. Fokus pendampingan kita adalah rancangan program yang berpihak pada ya. Apa saja ketika proses yang sudah berjalan ini selama 1 bulan terakhir ini, dan apa rencana tindak lanjutnya Ibu dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap capaian selama 1 bulan ini setelah Ibu sudah ikut daring. Ini berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring ya Bu. Ya, apa saja yang Ibu sudah peroleh dalam dan tindak lanjutnya Ibu dalam pendampingan selama proses yang Ibu sudah ikuti. Iya, kalau proses dalam 1 bulan ini melalui jurnal di LMS itu sudah melaksanakan di modul 3 Bu ya, masalah pemetaan aset, terus program perencanaan yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi program yang diangkat untuk di SD itu programnya Sabu Saka, 1 bulan 1 karya. Itu karya Sabu Saka. Jadi itu yang akan dilaksanakan itu setiap Sabtu, itu termasuk dalam program kokurikuler, dengan juga pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Itu sudah mulai dilaksanakan, dan yang ini sekarang yang lagi dilaksanakan itu pemetaan aset utama untuk mengukur kekuatan sekolah. Oke Bu. Lalu proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, rencana untuk ke depan apa Bu? Rencananya itu tindak lanjutnya iya, rencananya meningkatkan kompetensi diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pembelajaran berdiferensiasi, serta kompetensi sosial emosional juga melaksanakan prakarsa perubahan secara konkret di sekolah, yaitu yang tadi sudah disampaikan, yaitu program Sabu Saka. Luar biasa Bu ya. Nah, terima kasih Ibu sudah banyak berbagi untuk praktik baik Bapak Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran daring, maupun Ibu mengobservasi rekan sejawat untuk membuat RPT, untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke Ibu, terima kasih banyak praktik baik yang sudah Ibu lakukan selama ini. Kemudian Ibu sebentar jangan lupa saya akan meminta hasil observasi rekan sejawat yang Ibu sudah lakukan. Nah, nanti minta tolong file-filenya Ibu kirim ke saya. Iya. Oke Bu, sekarang kita masuk dalam pendampingan inti dari individu ini. Nah Ibu, dalam refleksi pendampingan individu ini, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu sudah lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan? Kalau hasil pemetaan yang saya lakukan telah memberi gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusannya. Dengan memahami yang lebih mendalam tentang situasi dan tantangan yang dihadapi, saya menjadi lebih sadar akan berbagai elemen yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan itu. Dalam pengambilan keputusan itu, apakah menurut Ibu perlu untuk dikembangkan, apa saja yang perlu untuk dikembangkan dan apa saja yang perlu
yang perlu dikembangkan itu untuk keseluruhannya, pengambilan keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ibu, apa hal yang menurut Ibu masih perlu untuk ketika ada apa-apa yang menurut ketika Ibu sudah menjalankan, apa yang mendukung dalam keberhasilan dari pengambilan keputusan yang Ibu sudah lakukan? Yang mendukung, ya. Hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil mencakup pemahaman mendalam terhadap konteks dan masalah keterlibatan stakeholder di sekolah, yang dimana pemerolehan beragam pandangan, terus kreativitas dalam mencari solusi juga, itu yang sangat mendukung, dan pertimbangan nilai dan etika sebagai landasan, juga evaluasi serta koreksi yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan yang mendukung keberhasilan ataupun gagalnya. Itu tergantung semua faktor yang berperan di dalamnya, Bu. Seperti itu. Jadi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdampak positif. Kemudian setelah itu, adakah pengalaman yang terjadi Ibu dalam waktu dekat ataupun yang sebelum Ibu mengikuti pendidikan pengajar praktik ini, yang pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait terhadap murid maupun terhadap rekan sejawat? Iya, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, memang saya selalu mungkin sering mengalami dilema etika terkait pemberian nilai pada murid. Murid yang memiliki potensi dan bagus, tapi ada masalah dengan kedisiplinannya juga, yang merupakan tantangan besar dalam proses pembelajaran. Dilema saya adalah apakah saya harus memberikan penilaian yang rendah berdasarkan perilakunya yang kurang teratur meskipun dia memiliki kemampuan akademik yang bagus. Hal ini memicu munculnya pertanyaan, sejauh mana penilaian yang harus mencerminkan perilaku dan sejauh mana yang harus berfokus pada prestasi akademik. Nah, keputusan yang saya ambil saat itu adalah memberikan penilaian yang lebih seimbang dengan merinci penilaian dan perilaku serta penilaian akademiknya. Dalam hal ini mengajarkan saya bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek seorang murid dalam hal penilaian pembelajarannya. Sama juga dalam pengambilan keputusan dengan rekan-rekan sejawat, seperti itu. Iya. Oke, Ibu, menurut Ibu, apakah dalam proses pengambilan keputusan yang Ibu sudah lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang dalam modul yang Ibu sudah pelajari, modul 3.1? Iya, kalau menurut saya sih keputusan yang saya lakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari dalam modul 3.1. Saya berupaya menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan sebagaimana yang diajarkan dalam modul. Apa hal Ibu, menurut Ibu masih ada yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses Ibu mengambil keputusan tersebut? Ya. Dalam proses pengambilan keputusan selalu harus ditingkatkan, ya Bu ya. Dalam pengalaman saya melihat perlu banyak kerjasama dan diskusi dengan sesama guru serta pihak sekolah dalam menghadapi dilema. Tidak bisa kita menyimpan sendiri, dan diskusi dengan sesama guru dalam menghadapi dilema itu sangat rumit itu, Bu. Evaluasi dalam proses pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara rutin
untuk menilai efektivitas keputusan yang telah diambil. Selain itu juga harus terus memperbarui pemahaman etika dan pedoman pengambilan keputusan. Oke. Kemudian kita akan masuk dalam rancangan program yang berdampak pada murid, Ibu. Oke, apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, saya sudah merancang program itu yang berdampak pada murid. Kemudian apa bentuk Ibu program yang Ibu sudah rancang untuk yang berdampak pada murid? Ya, seperti yang dikatakan dari awal tadi, programnya yaitu program Sabusaka. Ya, 1 bulan 1 karya. Sabusaka. Oke, dukungan apa saja yang Ibu perlukan dalam menerapkan program yang sudah Ibu rancang dan yang sudah dibuat ya, sudah dibuat ini Sabusaka Sementara. Iya. Ya. Dukungannya untuk terlaksananya program ini perlu dukungan dari seluruh warga sekolah. Tidak bisa kita berjalan sendiri, yaitu guru-guru, rekan sejawat, juga dari orang tua murid dan murid itu juga sendiri. Oke, sekarang apa yang menjadi tantangan ketika Ibu melaksanakan program tersebut dalam merancang apa yang sudah Ibu buat tentang program Sabusaka itu? Ya, tantangan pertamanya yaitu kami semua dalam di warga sekolah, terutama guru, tertantang untuk melakukan inovasi dan mengkreasikan kegiatan Sabusaka itu, sehingga program ini tidak berjalan monoton, namun perlu diadakan variasi inti kegiatan di dalamnya. Terus juga mungkin waktu keterbatasan, di mana karena aktivitas dan kegiatan murid juga itu padat ya, pasti waktu sih yang pertama, tantangan pertamanya waktu. Oke. Lalu apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi tantangan yang pertama tadi? Ibu sampaikan tantangannya waktu ya, Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan berikut? Yang dilakukan yang pertama yaitu komitmen. Kita komitmen apa yang sudah direncanakan harus dilaksanakan. Apa yang kita programkan, untuk menghadapi tersebut ya, guru juga harus yang tadi itu tantangan pertamanya harus berinovasi, dan waktunya juga harus disesuaikan sesuai program. Iya. Oke, Ibu sudah merintiskan kemarin komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Iya. Sudah ada, Bu ya? Seperti yang kita lihat sudah berjalan. Ya, komunitas praktisi ini, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar di sekolah itu? Ya, kalau untuk komunitas praktisi sebenarnya kami baru merintis, dan itu pun juga setelah mengikuti CGP ini. Dan komunitas belajar guru-guru di sekolah berperan di Kombel, walaupun itu belum tercatat di PMM, masih manual. Itu pengetahuan dan berbagai praktik baik dalam dunia pendidikan sudah mulai digalakkan juga. Jadi kami sudah menjalankan dalam beberapa bulan ini. Oke, Ibu, apa saja perubahan yang menyenangkan ketika Ibu alami ketika ada komunitas ini? Ya, melalui komunitas praktisi ini saya telah mengalami berbagai perubahan ya, yang sangat menyenangkan. Pertama, saya telah memperluas jaringan profesional, mungkin
saya juga menjadi lebih terhubung dengan rekan-rekan pendidik yang lain yang latar belakang berbeda-beda. Hal ini membuka peluang berkolaborasi dan bertukar pikiran serta ide-ide yang ada dan sangat memperkaya pengalaman belajar saya. Oke. Kemudian apa rencana yang akan Ibu lakukan dalam komunitas praktisi ini ketika Ibu selesai dalam program PGP itu? Setelah program ini selesai, komunitas praktisi yang telah terbentuk akan terus aktif dan berperan dalam mendukung perkembangan pendidikan di sekolah saya. Rencananya komunitas akan melanjutkan pertemuan rutin atau kegiatan kolaborasi yang telah terjalin selama program ini berjalan. Ini termaksud berbagi pengalaman, sumber daya, dan praktik baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Oke, semoga tidak putus sampai di sini saja Bu ya. Terus dilanjutkan setelah Ibu mungkin nanti Tuhan berkenan kita sudah lulus PGP, terus dilanjutkan komunitas ini. Oke Ibu, dalam komunitas ini apa dukungan yang Ibu perlukan dalam komunitas praktisi ini agar proses terus dapat berjalan di dalam proses belajar bersama? Iya, jadi untuk mendukung kelangsungan komunitas praktisi kami memerlukan dukungan dalam bentuk sumber daya serta fasilitas yang memungkinkan kami untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan selanjutnya dan kegiatan berkolaborasi. Sumber daya yang mencakup tempat pertemuan yang nyaman, itu yang nomor satu, tempat pertemuan yang nyaman, serta akses jaringan. Jaringan karena di sini kita tahu sendiri jaringan sangat sulit, dan mungkin juga dukungan finansial yang ini untuk melaksanakan beberapa proyek pendidikan. Kami juga akan menghargai bimbingan atau pelatihan selanjutnya dalam pengembangan profesional kami, dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi keberlangsungan dan perkembangan komunitas. Itu yang diharapkan sehingga kami dapat terus belajar bersama dan memberikan manfaat yang besar bagi pendidikan. Oke, Ibu, untuk rancangan program yang berdampak pada murid ini sudah selesai. Sebentar kita akan melakukan pasca. Sekarang Ibu akan melakukan dialog pasca observasi bersama rekan sejawat. Silakan Ibu. Di sini saya tidak ikut terlibat. Saya hanya memantau Ibu mengcoaching rekan sejawat Ibu. Silakan Ibu. Sudah jalan. Oke, selamat siang Bu Guru. Iya, siang Bu. Jadi kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi yang lalu sudah pra observasi, sekarang pasca. Ya. Nah ini mungkin ya Bu Guru ya, Ibu Guru masih ingat nggak kita perbincangan pada waktu bulan Agustus? Iya, masih ingat. Jadi betul ya, Ibu habis ngajar terus meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih. Memang kerja kita belajar bersama ya. Waktu itu Ibu di bulan Agustus kita melakukan observasi, tetapi masih pada tahap-tahap penggalian potensi. Dan luar biasa sekali, banyak hal yang sudah disampaikan, banyak hal yang terjadi ya, yang tergali juga Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Kemudian ternyata awalnya kita berpikir di bulan Agustus kita akan pasca, ternyata tidak sesuai jadwal. Yang jadwalnya
kena di bulan September. Sesuai RHK dan jadwal di bulan September ya Bu ya. Jadi dalam proses itu apa Ibu masih ingat tujuan pembelajaran? Oke, kalau untuk tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menuliskan nilai tempat pada bilangan caca sampai 100.000. Oke, sesaat sebelum masuk kita ngobrol juga terkait pengambilan juga pengembangan diri ya, yang akan Ibu laksanakan ke depannya, seperti apa yang kita sepakati dan yang akan diamati, yaitu disiplin positif, Iya, betul. juga diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, juga ada terkait kesepakatan kelas ya. Iya. Jadi itu yang dibahas pada peraya. Nah juga keterlibatan siswa sesuai dengan tata tertib sekolah itu yang masuk di kesepakatan kelas ya. Juga saya memperhatikan modul ajar yang Ibu sudah gunakan, saya kira sudah terlaksana juga dari tes awal untuk mengetahui tingkat kemampuan murid, untuk mengelompokkan murid ya Bu ya, dari 3 Iya, ya. ada kemampuan mereka membaca cepat, ada yang kemampuannya sedang, Iya. dan ada kemampuannya yang masih kurang. Oh iya. Jadi kemampuan sedang, rendah, dan tingkat tinggi juga ya. Jadi dikelompokkan jadi 3 ya. Jadi berarti di situ sudah terlihat diferensiasi prosesnya juga, diferensiasi konten Dan ya. referensi produknya. Iya, dan diferensiasi produknya ya. Pada saat Ibu masuk kelas, setiap seperti biasanya Ibu masuk sendiri, dan pada waktu itu saya dampingi. Agak sedikit grogi Bu. Iya. Jadi tapi berjalannya waktu kembali seperti Iya. biasa ya. Jadi ada juga aspek strategi, disiplin positif sudah terlihat juga luar biasa. Ibu mengajak mengecek kehadiran siswa ya, termasuk kebersihan siswa tidak pada waktu datang tetapi juga pada waktu pulang ya, masih disampaikan untuk menjaga kebersihan. Dan saat juga sesuai pembelajaran kompetensi sosial emosional juga terlihat lengkap, mulai melalui mengajak berdoa itu sudah masuk kesadaran dirinya ya, muncul ada ice breakingnya juga Ada. ya. Sebelum pembelajaran ada di pertengahan, pada saat mulai pembelajaran itu ada juga speakingnya. Iya. Untuk mindfulness-nya juga ada ya. Saya lihat langkah-langkah pembelajaran untuk bekerja sendiri, berkelompok itu sudah terlihat sekali. Kesadaran sosialnya sudah muncul. Iya. Ya. Di situ keterampilan berrelasinya juga sampai presentasi ya. Presentasi mereka sudah mulai ini untuk tingkat SD Sudah mulai mampu. Iya, dia presentasi ke depan itu sudah sangat luar biasa. Ya. Berdiferensiasinya juga sudah muncul dalam proses pembelajaran ya. Ketiga-tiganya sudah muncul dari prosesnya, kontennya juga menghasilkan produk. Pembelajaran itu yang Ibu laksanakan sudah sangat luar biasa ya. Juga terlihat yang ini restitusinya juga ya, Ibu sudah laksanakan
diri sendiri dalam mengambil keputusannya, apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Nah, apakah dalam ini pembuatan kesepakatan kelas itu penting atau bagaimana? Sangat penting sekali. Iya. Jelas, karena mereka bisa melihat ternyata kalau salah tidak boleh seperti itu. Harus ada kesepakatan di dalam kelas, tapi jangan sampai membuat kesalahan. Artinya jangan menyinggung. Iya. Itu harus sepakat Iya, sesuai. iya. Nah, jadi catatan saya waktu itu Ibu sudah mengajar dengan hati, memfasilitasi pembelajaran juga sudah bisa dikatakan 100% ya, memberikan kesempatan untuk memiliki kompetensi sosial emosional siswa juga, juga siswa memiliki student agency ya, atau memiliki hal-hal kepemimpinan ya, supaya mereka bisa memimpin. Nah, sekarang kita masuk dalam pasca observasi. Jadi saya lihat bahwa Ibu guru sudah menggunakan proses pembelajaran, sudah dilaksanakan, sudah terrealisasi, ada KSE-nya juga, berdiferensiasinya sudah sesuai dengan modul ajar yang diajarkan. Kalau refleksi Ibu guru, bagaimana kondisi siswa pada waktu itu? Kalau untuk refleksinya itu mereka sangat semangat dalam ini proses pembelajaran. Saya tanya umpan balik, mereka semua semangat, artinya sudah ada peningkatan. Iya, saya juga melihat seperti itu ya, karena anak-anak terlibat aktif langsung dalam proses pembelajarannya. Nah, terkait ada pengembangan yang sudah saya lihat dalam modul ajarnya sudah terlihat 4 kriteria yang kita sepakati di awal, yaitu terpenuhinya disiplin positif ya, diferensiasi, KSE-nya, termasuk penerapan restitusinya juga sudah ada di dalam modul ajarnya. Itu sudah sangat luar biasa dan perlu diapresiasi lagi untuk ke depan. Jadi itu pasca observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Jadi kita tanda tangan dulu pengembangan observasinya. Nah, Bu Beni sudah melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu Beni atas apa yang menjadi antusiasnya hari ini melakukan coaching dalam modul 2.3 dalam modul aksi nyatanya Ibu kemarin. Ya, sekarang coaching bersama Ibu guru. Kelas berapa tadi Ibu guru? Kelas 5. Kelas 5 untuk mengajarnya di kelas 5. Oke. Bu, sekarang kita masuk dalam akhir pendampingan kita. Kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Baik Ibu, dalam menjalani proses PGP ini, apa hal yang menurut Ibu yang paling Ibu kuasai dalam materi yang sudah Ibu pelajari, praktekkan? Ya, kalau menurut saya yang paling dikuasai mungkin itu di modul 3 ya, karena pengalaman mengajar saya sudah lama, bisa dikatakan sudah hampir 10 tahun. Namun kalau untuk yang di sekolah ini 3 tahun, bisa membuat saya lebih mudah melihat aset dan modal kekuatan yang dimiliki sekolah tempat saya mengajar, sehingga dengan modal itu saya bisa mampu merancang sebuah program yang berdampak positif pada mereka. Oke. Kemudian Bu, ada materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari dalam yang lebih mendalam untuk Ibu pelajari?
Ya, kalau menurut saya materi yang ingin dipelajari itu yang lebih dalam untuk Hmm. dipelajari, yang masih membingungkan ya, ya, Bu? pengambilan keputusan sih, pengambilan keputusan yang didasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu yang harus lebih dalam lagi dipelajari agar dalam pengambilan keputusan itu kita tidak melangkah salah seperti itu. Harus benar-benar banyak aspek termasuk bisa menentukan dilema etika atau bujukan moral. Itu kita tidak bisa kita tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Harus ada patokan-patokan yang harus kita ambil. Oke, Ibu luar biasa. Terima kasih banyak, Ibu sudah banyak berbagi praktik baik kepada guru maupun rekan sejawat. Terima kasih dan semoga apa yang Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran daring kemarin sudah selesai pembelajaran daringnya, Bu ya? Iya. Sekarang tinggal pendampingan individu dan kakaknya untuk Ibu konsentrasi. Kemudian Ibu, saya mengingatkan kepada Ibu untuk menyebarkan dan mengumpulkan atau menginput tentang kompetensi guru penggerak kemarin yang feedback 360 derajat. Ya, kegiatannya ini yang harus Ibu sudah nanti sebelum PI 6 Ibu sudah store ke saya. Ada yang guru 5 orang, siswa 5 orang, kepala sekolah 1, itu kemarin yang 360 derajat. Berarti itu lagi yang diulang? Iya, atau masih? Iya, nanti disebarkan kembali. Berarti masih itu tetap ya, filenya itu. seperti Iya. itu. Oh, iya. 5 orang guru, 5 orang siswa murid ya, Bu. Iya, iya. Oke, semangat Ibu, selalu sehat. Iya. Ibu, saya mau ingatkan kembali untuk melakukan diskusi pemetaan aset. Iya. Iya. Itu yang sebentar lagi Iya. di Pelaksanaannya tentu sebelum PI 6, Bu ya. Karena tidak lama lagi PI 6. Iya, baik. Sudah tanggal berapa PI 6 nanti? Iya. Adapun nanti Ibu lakukan dalam pemetaan aset, Ibu harus menentukan jadwal. Ibu kan kepala sekolah sekaligus CGP, tetap Ibu harus menentukan jadwal perencanaan. Ya, kemudian lupa. Iya, Menentukan jadwalnya. walaupun Ibu kepala sekolah tetap harus ada. Dan kemudian Ibu harus mengundang aktor kepala sekolah, Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi tidak berundangan lagi kepala sekolah. Tinggal rekan sejawat bersama siswa yang mewakili, bersama komite, dengan tokoh masyarakat, dengan janda. Oke. Nanti Ibu buat undangan panggilan mereka dengan jadwal yang ada. Jangan lupa foto-fotonya semua Ibu upload ke saya selaku pengajar praktik. Dalam rapat nanti Ibu harus buat agenda. Berarti ada dengan notulen ya? Ya, notulen kan itu kalau setelah rapat. Kalau agenda itu rapatnya Ibu tujuannya adalah pemetaan aset. Iya. Kalau notulen nanti hasil rapatnya itu notulen. Iya. Setelah itu Bu, Ibu akan mengumpulkan hasil-hasil pemetaannya. Lalu upload ke saya setelah rapat nanti sebelum PI 6 Bu ya. Iya, iya. Oke. Iya. Sudah ada semua. Harus lengkap dokumentasinya. Bu? Iya. Oke, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan mungkin Ibu? Apakah ada pertanyaan untuk kegiatan PI 5 ini? Untuk sementara cukup. Luar biasa pendampingan Ibu. Terima kasih sudah membimbing saya di dalam program ini. Amin. Kita semua sehat. Terima kasih juga dalam TGP saya 5 orang luar biasa, semuanya semangat dan energi. Saya akui itu. Saya cuma men-share
Saya cuma membagi dan ibu-ibu sudah bapak ibu sudah luar biasa merespon dengan baik. Nah, kemudian jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang harus diketahui oleh Fasil Bu, mungkin nanti ibu bisa catat di komunikasi LMS. Bisa juga nanti sampaikan ke saya selaku pengajar praktik untuk menyampaikan di jurnal komunikasi LMS-nya. Ya, nanti ibu store pasti sudah ada catatan semuanya. Nanti tinggal saya upload file-filenya. Saya tinggal menunggu filenya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Huni. Terima kasih. Sukses selalu Ibu. Amin. Semoga kita nanti bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat.